Brengsek. Kemana sih Muklis? Nggak jadi deh gue ngagetin dia. Ah. Brengsek lu, Klis. Ngagetin aja. Berasa kan, Mon, kalau dikagetin? Makanya, Mon, jangan suka ngagetin orang. Klis, siapa yang mau ngagetin lo? Orang gue lagi mau nyoba suara gitar gue. Wah, Mon, lu mau ngamen di mana, Mon? Enak aja mau ngamen. Klis, gue itu vokalis profesional. Gue lagi mau ngadain audisi penyanyi berbakat, Klis. Kucek tahe, kucek tahe, tahe kucek, aku kucek tahe. Muke Pak RT hancur jelek sekali, apalagi kumise kayak ikan lele. Kamu sembarangan aja menghina saya, Mon. Wah, suara Pak RT bagus banget. Apalagi kalau dibikin album, Pak RT. Bisa meledak, hancur, berantakan sama orang-orangnya. Loh, Kles, kamu jangan sembarangan ya. Jelek-jelek ini saya RT loh, atasan kamu. Menghina kamu. Maksud saya, Pak RT, bom Hiroshima yang di Jepang. Kalau suara Pak RT sih bagus. Mon, Pak RT diikutin audisi aja di tempat lu, Mon. Ya boleh aja, asal bayar uang pendaftaran 500.000. Audisi ini bukan untuk sembarangan, tapi untuk orang-orang profesional. Mon, saya nggak peduli. Berapapun biayanya, saya siap bayar. Asalkan saya ikut audisi penyanyi berbakat. You know understand? Please, ayo kita patungan. Bilangnya siap, bayar berapa aja, ujung-ujungnya patungan. Ayo, Klis. Beres, Pak RT. Saya pendukung berat Pak RT. Tenang, Mon. Nih, Mon. Nah, gitu dong. Kalau mau jadi penyanyi top, itu butuh modal. Tapi inget, Mon, ini buat pendaftaran audisi Pak RT. Iya, tenang aja. Panitianya gue. Yaudah, gue jalan dulu. Jangan lupa, Mon. Kalau satu peserta bayarnya 500.000, 100 peserta berapa ya? Pasti nolnya banyak. Kayaknya gue butuh nih bantuan Pak RT sama Muklis untuk megangin nolnya. Gue bisa kayak mendadak, kayak Ponari. Wah, ada cewek nih. Gue tawarin lah, siapa tahu aja mau ikut audisi penyanyi berbakat. Hai, perkenalkan, saya Temon DiCaprio. Saya mau ajak Mbak ikut audisi penyakit berbakat. Audisi penyanyi berbakat. Saya jamin Mbak, pasti bisa jadi penyanyi top. Kok diem aja? Bisa ngomong nggak sih? Nggak punya gigi? Kalau nggak punya, biar saya kasih nih, saya lagi kelebihan gigi. Maaf, Bang. Ayah bukan omong. Ayah pineng. Gimana mau nyanyi, Bang? Ngomong aja dulu, ah. Maaf Mbak, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kebetulan juga audisinya jauh, di Irak. Halo? Ya, Ayah? Oke. Ayah ya. Apa nggak bingung tuh yang nerima? Mendingan di SMS aja, lebih jelas. Gua kirain ikan pari, nggak taunya ikan bandeng. Gua kirain bisa nyanyi, nggak taunya bandeng. Pantesan diem aja. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal.
rajin latihan. Emang mau konser di mana? Gue bukan mau konser, Dol. Kan gue udah bilang, gue mau buka audisi penyanyi berbakat. Alah, suara lu aja sember. Pakai mau buka audisi lagi. Terus jurinya siapa, Mon? Ini menyangkut budget atau bisnis. Jurinya ya gue sama nyokap lo, Dol. Tante setuju, Mon. Kalau soal juri menjuri, Tante mah bisa. Mah, Mama kan jago soal memasak doang, Mah. Kalau nyanyi nggak jago, Mama. Sama aja, Dol. Mama suka memasak sambil menyanyi. Jadi Tante setuju kalau Temon tunjuk sebagai juri? Setuju, Mon. Asal ada bayarannya. Oh pasti, Tante. Pasti ada bayarannya. Lu nonton aja ya. Nonton aja gue males. Udahlah. Besok ada 2 lagu untuk peserta audisi. Lagu pertama, lagu bebas. Terserah pesertanya mau nyanyi lagu apa. Tapi lagu kedua, lagu wajib. Lagu dari Sumatera Utara. Halus ya. Maragam-ragam doang sita-sita di hitam manisia. Marasing-asing doang gopang ngidoan di ganuk-ganuk dolma. Pamoraon hakabeon hastangapon ido di lulun nadeba. Sita-sita diau tungasing situ tudo tahe. Man, otak lu didengkul ya? Nggak jawab tuh, Dol. Bukan didengkul otak gue. Gigi lu tumpul. Kagak tahu diri banget sih lu, Mon. Malam-malam teriak-teriak kayak orang gila begitu. Siapa yang teriak-teriak, Dol? Gue tuh lagi nyanyi-nyanyi. Tapi ini udah tengah malam, Oon. Apalagi sih, Dol? Mon, nggak siang, nggak malam berantem terus sih. Ini mah si Temon. Masa teriak-teriak malam-malam begini? Temon lagi latihan nyanyi, Tante. Besok kan Temon sama Tante jadi panitia audisi. Jadi Temon lagi pilihin lagunya supaya nggak salah. Bener kan, Tante? Bener, Temon, Dol. Biar besok nggak ada yang salah. Mon, lagunya sih emang nggak salah. Tapi otak lu yang salah. Jangan-jangan otak lu ketukar sama otak udang. Lama-lama gue gampar juga lo nanti. Oh, lu udah berani sama gua? Hah? Nih, kapan nih? Ya kan ku bilang nanti. Bilang aja nggak berani lu. Dia tidur di luar, tahuan. Pak RT, tangannya gini Pak RT. Nah, tarik napas terus dibuang Pak RT. Loh, dibuang di mana? Buang jangan sembarangan, Klis. Maksud saya Pak RT, tarik napas dulu, baru nyanyi. Alah, Klis, kalau urusan begitu, saya tahu, Klis, semuanya. Kayak saya punya penyakit TBC aja. Da da da, du du du, da da da, du du du, da da da, du du. Cukup Pak RT, cukup. Maksud kamu cukup bagus gitu, Klis? Cukup bikin orang mati hidup lagi. Apalagi bacot Pak RT, bau sangit. Loh, Klis, kamu jangan sembarangan ya. Jelek-jelek ini saya RT loh, atasan kamu loh. Menghina. Kamu saya kasih SK, baru tahu rasa kamu. Maaf Pak RT, Oke, sekarang kamu kumpulin. kumpulin koran-koran bekas Pak RT. Ya kumpulin pendukung saya, Klis. Suruh SMS sebanyak-banyaknya. Biar saya jadi juara, terus jadi penyanyi top. Beres Pak RT. Sekarang nih Pak RT. 3 tahun lagi, Klis. Ya sekarang. Sungguh loyo kamu. Tante, tadi Temon dapat 1 peserta lagi yang mau ikutan audisi penyanyi berbakat. Oh ya? Orangnya mana? Katanya sih mau kesini, Tante. Nah, itu dia. Bisa nyanyi nggak? Jangan saya malu-maluin nanti di audisi. Makanya sekarang kita tes dulu, Tante. Mbak, sekarang pura-pura Mbak lagi ikut audisi penyanyi berbakat. Silakan memperkenalkan dirinya.
Oke. Ya, bagus. Bagus gimana sih, Mon? Nyanyi aja belum? Oh, belum nyanyi. Yaudah, perkenalkan diri Anda. Oke. Nama saya Neni, si seksi goyang ayan. Saya mau menyanyikan lagu lama sekali waktu saya masih belum lahir. Tapi saya mau mengekspresikan lagu ini dengan penjiwaan yang Aduh, Mbak, kapan nyanyinya? Mau audisi nyanyi atau mau lamar kerja? Maaf, habis saya terbawa suasana gitu deh. Mbak, sebelum nyanyi, saya kasih tips dulu. Cara menyanyi yang baik dan benar. Sebelum nyanyi, tarik napas yang dalam-dalam. Tahan, kira-kira 2 hari. Mati dong, Mas. Udah, sekarang Neni mau nyanyi lagu apa? Saya akan membawakan lagu lama sekali. Lagu rindu. Oke. Rindu, oh rindu, oh rindu. Hatiku sedang rindu, ada siapa mengenaiku. Karena hati bertanya selalu, berenanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, ini aku berkelana ke ujung dunia. Akan ku cari walau hatiku sedang rindu. Pada siapa ku mengenaiku, dalam hati bertanya selalu, berinanglah air mataku. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan daku seorang. Oke, gimana, Tante? Ya, bisa ikut audisi selanjutnya? Jadi saya keterima? Diterima. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oke, audisinya di kafe di depan komplek ini. Jangan lupa, kostumnya ini lagi ya. Oh, so pasti. Sampai ketemu ya. Hati-hati. Ah. Gayanya bermacam-macam goyangan ya, Mon. Tante saya pusing. Iya, nama goyang-goyangan kan macem-macem. Ada ayan lah, ada apa lagi ntar, Mon? Aduh. Itu kenapa disebut goyang ayan? Kalau ngeliat goyangnya, Tante, orang yang punya penyakit ayan langsung unfal. Jadi penonton pun harus seleksi dulu kesehatannya. Kamu ini bisa aja semua, Mon. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Gimana tempatnya, Tante? Oke, Mon. Cocok buat audisi. Maaf mas, mas bawa rombongan ya? Iya, Udah pesen tempat? belum. Saya datang ke sini mau mengadakan audisi penyanyi berbakat. Jadi saya mau pinjam tempat. Maaf mas, nggak bisa. Mas harus izin dulu sama manajer saya. Mbak, kalau melalui manajer Mbak, berbelit-belit, kelamaan. Nanti kan mereka-mereka ini selama audisi, itu kan ada yang kelaparan, kehausan, bisa langsung pesan sendiri, mendatangkan keuntungan buat Mbak. Gimana? Mau nggak? Kalau nggak, saya cari tempat lain aja nih. Oke, tapi ini semua tanggung jawab mas ya. Tenang aja Mbak, saya ketua panitianya. Oke, untuk semua peserta audisi dengan pendukung-pendukungnya, silakan cari tempat sendiri. Dan ingat, yang mau pesan makan atau pesan minum,
silakan pesen dan bayar sendiri. Kok saya sih yang disorakin? Nanti musuh-musuhnya. Hidup Pak RT! Bravo Pak RT! Hidup Pak RT! Viva Pak RT! Antri dong, Pak. Masa kalah sih sama bebek? Nih, saya ini bukan bebek, tapi soang. Please. RT, jangan begitu dong. Main selak aja. Edol, namanya audisi. Bebas, no problem. Namanya saya kepingin jadi penyanyi top kok. Hah? Please, tolong amankan posisi, backup saya. Siap RT. Ah, Dol, minggir lo Dol. Pak RT yang duluan. Pak RT masih nekat aja ikut audisi. Kentut aja fales, apalagi nyanyi. Mon, ini namanya usaha. Siapa tahu saya bisa jadi penyanyi TOP. Apaan tuh? Top. Top dari Hong Kong. TOP buat Pak RT itu tua, oon, pales. Mon, jangan sembarangan ya kamu ya. Jelek-jelek ini sertel. Udah, biarin aja, Mon. Kita harus mendengarkan dengan baik. Silakan Pak RT menunjukkan talentanya. Ah, kicot. Mah, sebenarnya yang datang duluan tuh Afdol, mah. Malah Pak RT yang nyodok duluan. Nih, Afdol bawa 2 calon penyanyi, mah. Udahlah, Dol. Kamu ngalah aja sama yang tua. Dol, lu mau nggak jadi juri? Ada bayarannya kagak? Ya ada. Bagi 2 nanti menyokap lo. Ya, kalau Tata jadi kecil dong, Mon. Ya, mama, sama anaknya aja perhitungan sih. Terus lu jadi apa, Mon? Gue jadi MC, Dol. Ya, ini bakalannya ujung-ujungnya pasti kagak beres. Lu mau nggak? Ya, mau. Pak RT, lagi ngapain di sini? Nunggu giliran. Ntar saya yang manggil. Kalau bukan saya yang manggil, yang maha kuasa yang manggil. Bangun. Kamu jadi MC. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Baiklah, iklah. Sekaranglah saatnya. Acara yang ditunggu-tunggu. Loh, kok egonya di depan sih? Pengumuman finalis audisi penyanyi berbakat. Ya. Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan. Yang akan dibacakan oleh Mama Afdol. Sekali lagi, Mama Afdol. Silakan, Mama Afdol. Semuanya tenang. Saya sebagai ketua Dewan Juri akan mengumumkan finalis pertama adalah nomor urut 2003. Iya, makasih. Si goyang ayam menang, Finalis kedua dengan nomor urut 3567. Finalis yang terakhir yaitu finalis yang ketiga nomor urut 2323. Pak RT, gimana dong? Nomor Pak RT nggak disebutin kok. Alah,
Itu kan yang ketiga, saya finalis yang keempat. Apanya keempat? Itu udah terakhir, Pak RT. Emang disebutin begitu? Iya. Wah, ini nggak beres ini. Man, kamu itu gimana nih? Masa saya nggak disebutin? Jangan-jangan kamu ada unsur KKN ya? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Satu lagi, Pak RT. Hepatitis B. Kamu jangan bercanda. Oke deh, kita cabut aja. Ngapain di sini? Cabut aja. Cabut semua. Yang adil. Emang Pak RT gue pikirin. Oke, acara audisinya kita teruskan. Iya, Mon. Ketiganya bagus-bagus. Cuma sayang, yang ngiringinnya aja bego. Kalau nggak bisa mutusin, gua aja yang mutusin. Kalau begitu, finalis audisi penyanyi berbakat, tiga-tiganya menang semua. Mon. Sekarang pemenangnya lu mau salurin kemana? Finalis audisi penyanyi berbakat akan gue salurkan menjadi penyanyi Ordo. Ordo? Apaan tuh? Orkes dorong. Kurang ajar. Kamu kira kami ini penyanyi apaan? Say lu. Dan ini bonus dari saya. Rasain. Puas. 3 kali, Tante. Mas, semua pengunjung yang tidak datang belum pada bayar. Nih bilnya, semuanya 5 juta. Tante, gimana dong, Tante? 5 juta, Tante. Kok tanya sama tante, terus bayaran tante sebagai juri mana, Mon? Bayaran gue juga mana, Mon? Kalau lu nggak bayar, lu jangan pulang ke rumah. Mbak, kalau begitu, cuma tinggal di rumah Mbak aja ya. Enak aja. Jadi 4, Tante. Mon! Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Telah ku miliki rasa indahnya perihku, rasa hancurnya harapku,
kau lepas cintaku. Gangguin orang aja lu. Berisik tahu. Yang berisik itu siapa? Justru kamu yang berisik itu. Kok gue yang ganggu? Melarang orang berkreativitas itu adalah melanggar HAM. HAM apaan, Kong? HAM aja nggak tahu. Hak asasi manusia. Kalau lu bukan HAM, tapi HAP. HAP. Apa itu HAP? Hak asasi Petromak. Ledek aja lo. Kong. Gue pinjem uang logamnya dong. Buat apa? Buat ngerok jidat lu. Huh? Biar nggak masuk angin. Maksud gue, nih, buat ngerok hologram nih. Siapa tahu gue dapat hadiah. Oh, bilang dong. Oh. Ingat, pinjem nih lo ya. Iya, ya. Balikin ntar itu. Alah, cuman gopek aja diributin. Loh, gopek juga duit, Din. 1 juta kalau tidak ada gopek nggak jadi 1 juta. Ya kan? Oh iya ya. Apaan sih, Din? Tak dulu dong. Apaan? Gue dapet hadiah. Hah? Hadiah? Hah? 1 miliar. Din, banyak banget itu, Din. Din, aku nanti minta ya, Din, ya, buat modal. Modal apaan, Kong? Buat modal ngelamar emakmu. Ngomong apa lu? Pakai modal dengkul sama jidat lu aja. Enak aja, ngelamar-ngelamar, gak bisa. Nih, duit lu gue balikin. Kok cuma segini, Din? Ya iyalah, emang kurang. Kan kalau di bank berbunga. Tuh bunga, ambil sendiri. Din! Din! Tunggu! Tahu tuh, Pit. Tadi pagi-pagi banget dia udah pada pergi. Si Udin sama si Bagong sama si Jaki. Tahu kemana. Tapi mukanya si Udin tuh kelihatannya seneng banget deh. Tumben. Tahu tuh. Kenapa ya? Waduh, keren banget anak emak. Ih, ganteng banget tuh, Din. Hihi. Lagu-laguan lo, Din, pakai jas kayak orang kaya aja lo. Iya nih Mas Udin, pakai black suit segala, setelan hitam-hitam. Lengkap sama bodyguardnya. Udah kayak bos mafia aja Mas Udin. Lagian lu berdua tuh ngapain di belakang si Udin? Udah kayak orang bego. Saya dilarang berbicara saat bertugas. Ki, sekarang tolong kasih hadiah yang gue beliin buat emak. Siap. Bos! Bang, sekarang tolong kasih hadiah yang gue beliin buat calon istri gue. Siap, bos! Pasti habis dicas nih. Ngapain sih lu berdua pada panggil si Udin bos? Mau-mauan aja lu. Din, dapat duit dari mana lu ngebeliin emak perhiasan segini banyak? Lu habis ngerampok lu ya? Mas Udin nggak mungkin ngerampok, Mak. Badannya cungkring kayak gitu ngerampok. Yang ada melet kali. Jangan berbicara sembarangan. Kapasitas saya di sini, Mbak Fitri, sebagai pengawal bos. Bos saya tidak ngepet dan tidak ngerampok. Dia baru dapat hadiah 1 miliar. Hah? 1 miliar yang nolnya bererot? Siap, Ibu. Mak, jangan mati dulu dong. Udin kan baru kaya. Siapa yang mau mati, Din? Emak juga masih doyan duit.
Mak cuma mau pingsan. Mbak Fitri nggak ikut pingsan. Oh, pingsan kali. Siap. Yang awal bos siapa? Oh iya ya. Yaudah, gue aja yang pingsan. Yang jadi bosnya siapa? Silakan, Bos. Apa-apaan sih, Ki? Minggir. Lo, Din. Kirain siapa yang lewat? Din, pakaian lu kok kayak gitu sih? Mau ikut karnaval? Perasaan 17 Agustus masih lama. Lu juga, Ki. Ngapain lagi ikut-ikutan kayak Udin? Sorry, Mon. Lu mesti tahu bahwa sekarang Bapak Udin sudah menjadi orkai alias orang kaya. Orang kaya apaan? Kayak monyet. Mon, mending gue kayak monyet daripada kayak lu. Mon, kamu ngerti nggak artinya orang kaya itu? Orang kaya itu orang yang banyak duitnya. Oh iya ya, kamu nggak bakal ngerti ya, Mon ya. Soalnya kamu kan nggak pernah punya duit. Gong, nggak mungkin si Udin jadi orang kaya. Ibarat kata nih, memukul angin. Kena kagak, pegel iya. Gong, siap. Sumpel mulutnya temon pakai duit. Siap, laksanakan. Pakai duit apaan? Mana mungkin? Stop. Ya, Bos, kita tinggalin sebentar, orang susah, Bos. Bentar, Bos. Nih, bonus. Kurang ngajar segitu kupret. Habis ngerampok di mana tuh? Nggak ngajak-ngajak gue lagi. Kalau duit halal, jangan-jangan duit haram lagi. Mendingan gue buang aja nih ke tempat yang aman. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Silakan, Bos. Aman. Jangan lupa tutup pintu, Bos. Oh iya ya. Bos. Gue kan bosnya. Masa disuruh nutup pintu? Oh iya ya. Maaf, Bos. Selamat sore, Bos. Sore. Pak. Siap, Bos. Kong. Kemana aja lu? Dari tadi nggak ada kelihatan berkilau. Maaf, Bos. Ada pengawalan ke pasar induk belanja sayur. Kong. Mulai besok lu harus pakai wig. Memang kenapa, Bos? Kalau mau jujur, gue sebenarnya udah jijik ngeliat jidat lu, Gong. Setuju, Bos. Menurut saya juga jidatnya Bagong itu lebih cocok sebagai perosotan kutu. Sembarangan aja kamu, Ki. Saya tidak ngomong sembarangan, Bos. Tapi kenyataan. Tapi kamu ngomong salah. Ini bukan perosotan kutu. Terus? Ini perosotan kecoa. Oh iya ya. Bagong bener. Bagong kan kecoa berkilau alias Petromak berjalan. Setuju, Bos. Buat lu, Ki, mulai besok lu harus beli huruf R. Bener, Bos. Besok kamu mesti belanja huruf R yang banyak. Oke deh, Bos. Saya akan menuruti perintah Bos, walaupun menyakitkan. Saya akan ingat pasal 1 yang mengatakan bahwa Bos selalu benar. 2, Anak buah selalu salah. 3. Bila Bos salah, kembali ke pasal 1. Bagus. Tapi ngomong-ngomong, Bos, beli huruf R-nya di mana, Bos? Pasar Genjing. Di mana tuh? Sono di Pramuka. Siap, Bos. Pasar Genjing. Semuanya siap, gerak. Cukit. Hah? Apaan tuh, Bos? Maju dikit. Oh,
Hakir. Hah? Hadap kiri. Bos Gil. Apa tuh? Bos gila. Ayo. Yo. Mbak Fitri, bunga ini khusus kupersembahkan buat Mbak Fitri. Ah, Mas Udin pelit banget sih. Kan udah banyak duit. Masa bunga mawar? Terus bunga apaan dong? Hari gini, ya bunga deposito lah. Oh, berarti nggak mau nih. Ya udah kalau nggak mau. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Bagus tuh bunga. Udah, ini Mbak Fitri. Loh, kok bunga doang sih? Yang itulah. Kan tadi di sini. Itu. Oh, ya udah nih. Apa sih yang enggak buat Mbak Fitri? Diamondnya. Din, Mak denger suara babi di kamar lu, Din. Gitu, Din. Yang bener, Mak. Iya, cepetan lu periksa dulu koper duit sono. Ayo cepetan. Ya, Ayo, cepetan. ya. Ternyata kopernya masih ada. Tapi buka dong Mas Udin. Tapi kok enteng? Cepetan buka aja, Din. Iya Mas Udin, dibuka aja biar tahu. Waduh, ngapain nih pada ngumpul? Mau bagi-bagi jatah ya? Ah, bagi-bagi jatah apaan, Ki? Nih si Udin lagi deg-degan, takut duitnya hilang. Iya, katanya emak tadi ngedenger suara babi ngepet. Masa sih? Coba, Din, buka kopernya, Din. Nah, anak gue miskin lagi deh. Baca, Din. Kali aja malingnya nulis surat cinta. Peang, Ki. Mana ada maling ngasih surat cinta? Sorry, Nyet. Walaupun gue babi ngepet, tapi gue doyan duit. Gue pinjem dulu ye, duit lu. Entar gue balikin kalau udah di hutan. Tertanda babi ngepet. Sialan tuh babi. Pokoknya kalau sampai ketangkep, gue bikin babi guling. Mak, Udin gak jadi kaya. Din. Gue punya ide, Din. Gimana kalau lo sekarang gantian, lo berubah jadi babi ngepet? Nah, lo ngepet deh, biar bisa ketemu sama tuh babi ngepet yang nyolong duit lu. Ya kan? Tapi ingat, kalau berhasil bagi-bagi. Ya nggak, Bude? Kurang ajar tuh babi. Gue kejar lo.